فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم tasliman mazida amma ba'du. Ikhwan fiddin, saudara-saudara kami yang kami muliakan serta bapak-bapak yang kami hormati, masih pada kajian kita dari kitab Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, sebuah karya tulis dengan materi manhaj milik Syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Hamdani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya, alhamdulillah, suatu materi penting, tepatnya pada poin yang ke-28 telah kita selesaikan dengan pokok pembahasan dakwah Ahlus Sunnah serta akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan pemerintah, berkaitan dengan pemangku jabatan, berkaitan dengan waliyul amr. Kita mencintai mereka dengan kadar kebaikan yang ada pada diri mereka. Kita membenci mereka dengan kadar kejelekan yang ada pada diri mereka. Serta terlarang untuk kudeta atau menggulingkan kekuasaan. Yang beliau pun sebutkan kepada kita sampai penulis dengan beberapa syarat hal tersebut dibolehkan. Kita akan merojaah apa diantaranya. Nah, bolehnya untuk kudeta. Akan menyebutkan pertama tentang beberapa syarat yang disebutkan oleh Syekh Muqbil. Yang pertama dia kafir, kemudian kafirnya kafir nyata, jelas, bukan kafir cuma laporan. Nah, kafir hanya berupa persangkaan, betul-betul nyata dan jelas kekafirannya. Syarat yang kedua, nah, yakin 100% akan berhasil 6 kudeta tersebut. Yakin. Yang kedua, kemudian yang ketiga, tidak kembali doror kepada kaum muslimin. Dari sisi ketika terjadi kudeta, tentunya ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jangan sampai dari kedua belah pihak ternyata sama-sama kaum muslimin, akhirnya terjadi pertumpahan darah, saling bunuh membunuh, saling menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Yang terakhir yang juga boleh disebutkan kepada kita yaitu, jangan sampai kembali nama jelek kepada agama Islam. Jangan sampai kudeta tersebut terjadi kemudian yang dikambing hitamkan adalah agama Islam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya. Kata Syekh Muqbil rahmatullahi alaihi, At-Tasi wal Ishrun, poin yang ke-29. Naqbalul wajiha wa nusha mimman wajjahana wa na'lamu annana talabatan ilmin
nusibu wa nukhti'u wa najhalu wa na'lamu. Nah, subhanallah, beliau ajarkan kepada kita tentang hakikat dakwah dan akidah kita. Adapun yang ke-29 yang artinya adalah kami menerima arahan serta nasihat dari siapapun yang memberikan arahan kepada kami. Nah, menerima ide, gagasan, kritik yang membangun. Ini bagian daripada agama, nanti akan datang landasan hukumnya. Setiap orang punya hak untuk menasihati. Dan hal ini ahlu sunnah wal jamaah terbuka lapang dada untuk menerima setiap nasihat. Kata beliau berikutnya, dan kami mengetahui bahwasanya kami hanyalah penuntut ilmu yang terkadang betul, terkadang salah, terkadang tidak tahu, terkadang tahu. Insaf, adil, meyakini bahwasanya inilah manusia. Manusia biasa, bukan para nabi, tidak diberikan sifat maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Manusia tempatnya salah, siapapun dia. Setinggi apapun ilmu dia selain para nabi dan rasul, nah, terkadang dia betul, terkadang dia salah, terkadang dia tahu, terkadang dia tidak tahu. Kita singgung barakallahu fikum dalam bab ini tentang arahan serta nasihat, bahwasanya ini adalah bagian daripada agama. Kepada orang-orang menyelisihi hal ini berarti dia menyelisihi akidah dan dakwah ahlu sunnah. Tidak mau dinasihati, tidak mau menerima arahan, menganggap paling benar, tidak pernah salah, lebih pintar daripada yang lainnya. Nah, pertama-tama tentang bab nasihat. Nasihat adalah agama. Hadis yang datang dengan begitu jelas dan gamblang menerangkan akan hal ini. Dalam hadis Ruqayyah, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Nah, orang yang memiliki agama hendaknya dia menasihati ketika saudaranya butuh untuk dinasihati. Saudaranya butuh dinasihati, dia tidak menasihati, berarti orang ini cacat agamanya. Adinun nasihat, agama adalah nasihat. Setiap orang siap untuk dinasihati. Ketika dia adalah orang yang beragama kemudian dia enggak mau dinasihati, berarti dia enggak punya agama. Karena ada agama adalah nasihat. Siap untuk menasihati, siap pun untuk dinasihati. Bahkan satu hal ini barakallahu fikum, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mengambil baiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menasihati setiap muslim. Baiat artinya adalah sumpah setia, sumpah janji setia. Dalam hal-hal yang terkandung dalam pasal-pasal baiat tersebut. Dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Bajali, kata dia, bai'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa tha'ah fil usri wal yusri wa an ala nushil kulli muslim. Kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat serta dengar dalam keadaan susah ataupun lapang. Kemudian membaiat juga untuk menasihati setiap muslim. Nah, menasihati setiap muslim. Nasihat adalah tugas serta tanggung jawab para nabi dan rasul serta pengikut para nabi dan rasul. Yang datang begitu banyak dalam Al-Quranul Karim bahwasanya menerangkan para nabi, visi dan misi mereka diutus ke permukaan bumi tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah untuk menasihati.
Dalam surat Al-A'raf terulang beberapa kali kisah para nabi yang menerangkan bahwasanya mereka yang atau nabi yang mereka sampaikan adalah nasihat. Kata Nuh alaihissalam, ya qaum, laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala, wahai kaumku, mengungkapkan tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, aku bukanlah orang yang sesat, akan tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Aku sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku dan aku menasihati kalian. Perhatikan, Nabi Nuh mengatakan aku menasihati kalian. Hal yang serupa juga terjadi pada beberapa orang nabi, termasuk Nabi Saleh dengan perkataan yang serupa. Ya qaum, laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Akhir perpisahan Nabi Nuh dengan maksud kami Nabi Saleh dengan kaumnya, kaum Samud. Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Aku telah menasihati kalian, hanya saja kalian tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Hal yang serupa juga terjadi pada Nabi Syuaib alaihissalam dengan perkataan yang serupa. Kata dia, ya qaum, laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Aku nasihati kalian. Bagaimana mungkin aku menyesali akan perbuatan orang-orang kafir? Bahkan seorang nabi diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sang penasehat yang terpercaya. Kata Nabi Hud alaihi salam, "Nam wa ana lakum nasihun amin." Nabi Hud menerangkan kepada umatnya bahwasanya aku datang kepada kalian sebagai sang pemberi nasihat yang terpercaya. Seluruh nabi dan rasul, visi dan misi dakwah mereka adalah ini, nasihat. Karena dengan nasihatlah tercapai risalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan nasihatlah terangkat kebodohan, terangkat kesesatan. Risalah Allah sampai kepada umat manusia. Dengan nasihat hal-hal tersebut terlaksana. Agama adalah nasihat. Ketika kita mengaku umat beragama Islam, hendaknya selalu menasihati. Nah, ada tempatnya. Barakallahu fikum, nasihat memiliki syarat-syarat agar nasihat tersebut pertama diterima, kemudian yang kedua dikatakan nasihat yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang dia mengaku telah menasihati, ternyata tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh iblis serta Fir'aun alaihi laknatullah. Iblis pun mengaku dia menasihati, tapi ternyata nasihat dia adalah tidak tepat pada tempatnya. Fir'aun pun mengaku menasihati, padahal juga tidak tepat pada tempatnya. Kapan nasihat tersebut dikatakan baik dan bisa diterima? Ketika nasihat tersebut terpenuhi syarat-syaratnya, kriteria-kriterianya. Barakallahu fikum, ada penukilan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang godaan dan rayuan Iblis alaihi laknatullah kepada nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa. Dia menggoda, kemudian dia mengatakan nasihat. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Nah, iblis bersumpah kepada keduanya. Iblis bersumpah kepada Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Aku bersumpah. Nah, aku kepada kalian adalah orang-orang yang memberikan nasihat. Iblis mengaku menasihati. Bahkan Fir'aun alaihi laknatullah juga dia mengaku memberikan nasihat kepada umatnya. Wa qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Fir'aun berkata, aku memberikan kepada kalian apa yang aku anggap baik. Aku berikan petunjuk kepada kalian,
tidak lain dan tidak bukan kecuali kepada jalan yang paling lurus. Nah, Fir'aun pun mengaku. Hanya saya barakallahu fikum, apakah betul nasihat mereka tersebut adalah hakiki nasihat, ataukah hanya menggoda, ataukah hanya menyimpang? Dari sinilah kita bisa menilai bahwa nasihat tersebut baik diterima, nah, dengan syarat-syarat yang datang dari kitab dan sunnah. Syarat tersebut bisa kita dapati dari hadis yang tadi kita singgung di depan, barakallahu fikum, hadisnya Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut terdapat beberapa syarat utama tentang nasihat. Lanjutan hadis yang tadi kita baca di depan, riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nasihat kepada siapa, untuk siapa, buat siapa, tertuju kepada siapa? Nabi SAW memperinci bahwasanya lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nah, nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab Allah, nasihat kepada utusan Allah, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin serta kalangan khalayak ramai di antara mereka. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi dalam syarah hadis ini dari Arba'in An-Nawawiyah mengartikan nasihat kepada Allah bukan berarti nasihat Allah butuh dinasihati, kita nasihati Allah Subhanahu wa taala, namun maknanya adalah nasihat berlandaskan niat ikhlas kepada Allah. Jadi ini syarat yang paling pertama, niatnya adalah ikhlas, bukan tujuan untuk menjatuhkan saudaranya, bukan tujuan untuk menjelek-jelekkan dan menghina saudaranya, bukan untuk mengatakan dia yang lebih betul, ingin dipuji, yang lainnya salah. Yang paling pertama adalah ikhlas. Ini yang paling berat. Karena terkadang sebagian orang menasihati seperti nasihatnya Fir'aun, nasihatnya iblis, ternyata bukan ikhlas, tapi menyesatkan. Kemudian yang kedua adalah kata Nabi SAW, li kitabi, nasihat berlandaskan kitab. Ini maknanya, bukan berarti kitab kita nasihati, tapi artinya adalah nasihat berlandaskan kitab. Nasihat ada aturan mainnya, diatur oleh Al-Quran, diatur oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat berlandaskan kitabullah, jangan keluar dari koridornya. Nanti akan datang pencabaran akan hal tersebut. Apa saja yang dianjurkan oleh Al-Quran tentang menasihati. Wali rasulihi, nasihat berdasarkan petunjuk Rasul, dengan arahan dan bimbingan dari Rasul. Nasihat akan datang nanti bahwa nasihat dengan lemah lembut, tak perlu untuk diulang-ulangi, akan datang nanti perinciannya. Nah, ini paling utama, yang tiga hal ini nasihat kepada siapa? Kepada kitabullah, artinya ada 6. Kepada Allah artinya adalah ikhlas dengan niat hanya mengharap wajah Allah. Kemudian yang kedua adalah wali kitabihi, berlandaskan kitabullah dengan aturan main yang tertera di dalam kitabullah. Yang ketiga adalah wali rasulihi, dengan tuntunan, dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wali a'immatil muslimina wa amatihim, kepada para pemimpin kaum muslimin. Di sini tertujunya nasihat kepada dua. Yang pertama adalah pemimpin kaum muslimin, mencakup dua hal. Pertama, menasihati pemimpin rakyat, mereka adalah pemerintah. Kemudian pemimpin umat, mereka adalah alim ulama. Nah, tertuju kepada mereka. Boleh, silahkan, tidak tertutup hal tersebut. Inilah yang boleh katakan maksudnya naqbalul wajiha wa nusha mimman wajjahana. Kami menerima arahan serta nasihat dari orang-orang yang memberikan arahan kepada kami. Nah, isyarat di sini bahwasanya wali a'immatil muslimin lebih dikedepankan wa amatihim, karena mungkin seseorang dia berada pada derajat amatul muslimin, kaum muslimin, tapi bukan berarti dia tidak boleh untuk menasihati orang yang lebih tinggi daripada dia, derajatnya, umurnya, atau keutamaannya. Boleh, karena nasihat tertuju kepada siapapun. Nah, anak bisa menasihati orang tua, tidak ada yang melarang akan hal tersebut, bahkan Al-Quran mengiyakan. Kisah tentang Nabi Ibrahim bukti akan hal tersebut. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya.
Ya abati inni akhafu ayamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ibrahim menasihati bapaknya Azar, wahai bapak jangan menyembah syaitan. Nah, syaitan bermaksiat kepada Allah, wahai bapak jangan menyembah syaitan, dan seterusnya. Ibrahim menasihati bapaknya, anak menasihati orang tuanya. Seperti juga yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat paman beliau Abu Thalib, beliau menasihati, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ini berupa nasihat, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah kepada engkau di hari kiamat. Lebih dikedepankan tentang wali aimatil muslimin, menasihati mereka karena manfaatnya luas. Kalau pemimpin baik, niscaya rakyat pun baik. Kalau alim ulama baik, niscaya umat pun akan baik. Kemudian berpindah kepada nasihat sesama kaum muslimin yang sederajat, setingkatan. 6. Wali aimatil muslimina wa amatihim, kepada sesama saudara. Dengan syarat-syarat inilah serta apa yang akan nanti kita sebutkan juga sebagiannya yang belum sempat kita sebutkan, dikatakan nasihat tersebut sahih, atau nasihat tersebut sahihah, nasihat tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wala kalau tidak masuk dalam kategori nasihatnya Firaun, nasihatnya iblis. Syarat yang lain yang juga disebut oleh para ulama berlandaskan dalil selain daripada hadisnya Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari wa Imam Muslim tadi. Yang berikutnya adalah penjabaran dari apa telah kita sebutkan di depan. Nasihat pada hal-hal yang memang menyelisihi Allah, menyelisihi kitab, menyelisihi Rasul. Kalau tidak ada penyelisihan, tidak butuh untuk dinasihati. Seseorang telah sholat, wahai fulan, jangan jangan sholat. Ini namanya menyelisihi nasihat, bukan seperti itu nasihat. Seseorang menyelisihi Allah, menyelisihi kitab, menyelisihi Rasul, itulah yang dinasihati. Kalau tidak ada kesalahan, tidak perlu untuk dinasihati. Dari sini juga dibangun bahwasanya barakallahu fikum ketika hal-hal tersebut mungkin diperselisihkan oleh para ulama, satunya mengatakan boleh, satunya mengatakan tidak boleh. Satunya mengatakan haram, satunya mengatakan halal. Selama hal tersebut adalah masih diberikan kelonggaran dalam masalah perselisihan, nasihat boleh, hanya saja jangan saling memaksakan kehendak. Wa illa bisa jadi masuk dalam nasihatnya iblis, bisa jadi masuk dalam nasihatnya Fir'aun, karena nasihat yang tidak terpenuhi kriterianya. Nasihat yang baik dan bagus juga adalah ketika nasihat tersebut berupa perbaikan, bukan pengerusakan. Berarti ketika orang-orang munafik ditanya, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Atau wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun, atau lakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah membuat kerusakan di permukaan bumi, mereka mengatakan kami tidak membuat kerusakan di muka bumi, kami membuat perbaikan. Sebagian orang ketika memberikan nasihat, bukan nasihat yang mereka inginkan, tapi membuat kerusakan, seperti yang terjadi pada orang-orang munafik. Dikatakan tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat nasihat tersebut bernilai kebaikan. Bisa jadi nasihat tersebut dia sampaikan bukan kepada tidak disampaikan kepada si pelaku langsung, namun diceritakan kepada orang lain. Ini namanya kerusakan. Ini namanya bukan nasihat, tapi namanya menceritakan aib orang. Nasihat diceritakan langsung kepada si pemiliknya. Orang tersebut salah, langsung disampaikan, tidak perlu untuk disebarkan kepada orang lain, wahai fulan dia salah. Nah, ini namanya menyebarkan. Ini bukan nasihat, tapi ini adalah ta'yir, menghina, menjelek, menyebarkan aib orang lain. Datang
perkataan yang indah dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, kata dia bahwasanya al-mu'minu yasturu wa yansah wal fajir yahtak wa yusir wa yu'ayyir. Nah, yang artinya adalah seorang mukmin ketika saudaranya salah, dia menutupi kesalahan tersebut dan dia menasihati. Adapun orang fajir adalah dia menceritakan dan dia menjelek-jelekkan. Nasihat yang tepat adalah disampaikan secara langsung, tidak perlu untuk disebar kepada orang lain. Bisa jadi orang lain tidak tahu kesalahan dia, karena engkau menyebarnya akhirnya orang lain pun mengetahui. Ini namanya bukan nasihat, tapi namanya menyebarkan aib orang. Kalau ternyata yang dilakukan adalah hal semacam ini, kesalahan saudaranya kemudian dia sebar dan tidak disampaikan secara langsung, bisa jadi nasihat tersebut adalah, bukan bisa jadi lagi, bahkan nasihat tersebut adalah dikategorikan nasihatnya Fir'aun atau nasihatnya iblis. Yang berikutnya lagi, ketika nasihat tersebut dikatakan adalah nasihat yang baik, bukan nasihat yang menggiring kepada kejelekan. Dengan lemah lembut. Nasihat dengan lemah lembut. Kata Nabi SAW, hadis Aisyah radhiyallahu anha, makana arifku makana fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Lemah lembut tidaklah dia ada pada sesuatu kecuali akan memperbaiki sesuatu tersebut, memperindah, memperbagus. Namun ketika sesuatu tersebut diangkat darinya lemah lembut, akan membuat kejelekan dari sesuatu tersebut. Menasihati tapi seakan-akan memaksa, harus diikuti kemauannya, kehendaknya. Pagi nasihati, siang nasihati, sore nasihati, malam nasihati, enggak henti-hentinya. Harus diikuti kemauannya dia. Ini bukan namanya nasihat. Ini termasuk kerusakan, bukan perbaikan. Kemudian termasuk hal yang juga merupakan nasihat adalah menggiring kepada kebaikan. Nasihat tanpa perlu untuk diulang-ulang. Apalagi permasalahan tersebut bukan pada permasalahan yang berkaitan dengan kesyirikan, kebid'ahan yang memang sesuatu tersebut harus diambil sikap keras di dalamnya. Nasihat tersebut berupa mungkin aib seseorang tanpa perlu diulang-ulang. Datang hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari. Sebagian tabi'in, murid-murid dari Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari Ibnu Mas'ud, seandainya engkau menasihati kami setiap hari, la tuhawwiluna bil mau'idhah kulla yaum, seandainya engkau menasihati kami setiap hari, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna. Kata dia, dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kami tidak sering, karena kalau sering membuat kami bosan. Makanya Ibnu Mas'ud menasihati mereka mungkin setiap sekali sepekan atau ketika dibutuhkan, bukan setiap kali, setiap saat, apalagi dalam materi yang sama, apalagi dalam hal yang sama. Ini yang barakallahu fikum berkaitan dengan nasihat. Ya, nasihat tersebut dinilai bahwasanya nasihat tersebut adalah nasihat yang sesuai dengan Allah, ini ikhlas karena Allah, sesuai dengan kitabullah, berdasarkan kitabullah, sesuai dengan Rasul, petunjuk dan arahan dari Rasulullah SAW, barulah nasihat tersebut bernilai nasihat yang bisa diterima. Para fakir berikutnya kata beliau, wa na'lamu annana talabata ilmin, dan kami mengetahui bahwasanya kami adalah para penuntut ilmu. Ini perkataan yang insaf bahwasanya selain para nabi dan rasul yang Allah berikan sifat maksum kepada mereka, mereka terjaga dari kesalahan. Siapapun dia selain para nabi dan rasul pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki kebenaran. Terkadang dia tahu, terkadang dia tahu. Manusia, ya Allah kodratkan bagi mereka adalah kesalahan. Dalam hadis Abi Dar, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam hari, sedangkan aku adalah zat yang maha menerima ampunan. Minta ampunlah kepadaku, apa nama mengampuni kalian. Sifat manusia pasti memiliki kesalahan. Setelah di depan boleh sebutkan bahwasanya kami menerima nasihat, inilah akidah yang tepat, inilah dakwah yang tepat, dan tidak menolak nasihat tersebut karena manusia tempatnya kesalahan.
Bukan seperti sebagian orang bahwasanya mereka nggak mau menerima nasihat apabila yang datang menasihati mereka adalah anak yang mungkin lebih muda dari mereka, atau kalangan seseorang yang sudah memiliki keutamaan, ditokohkan dalam masyarakat, kemudian datang kepada dia orang yang mungkin biasa dalam derajat. Dikatakan anak baru kemarin mengaji, dikatakan bahwasanya engkau baru tahu apa, engkau masih kecil, belum begitu banyak mengetahui. Siapapun memiliki hak untuk menasihati, siapapun memiliki hak untuk dinasihati. Nabi SAW barakallahu fikum memberikan contoh kepada kita dengan contoh yang sangat penting, bahwasanya beliau menerima nasihat dari siapapun. Terkadang dari orang-orang yang mungkin lebih rendah dari sisi kemuliaan dari beliau. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW ketika itu beliau menerima kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala bersama umat beliau, kewajiban untuk sholat 50 waktu sholat sehari semalam. 50 waktu sholat sehari semalam. Setelah menerima perintah dari Allah tersebut, beliau turun ke langit berikutnya, ingin kembali ke bumi. Pada langit yang ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, apa yang Rabb engkau wajibkan kepada engkau? Beliau katakan 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa alaihissalam memberikan nasihat dengan perkataan dia, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Kembalilah kepada Rabb engkau, mintalah keringanan. Waqad jarrabtu. Aku telah menguji ini Bani Israel. Aku pernah mencoba hal ini Bani Israel yang lebih rendah daripada itu. Kewajibannya mereka enggak mampu, sedangkan umat engkau adalah lebih lemah. Beliau terima nasihat tersebut. Akhirnya dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala 45 waktu sholat sehari semalam. Kembali lagi Nabi Musa mengatakan, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Diminta dikurangi 40. Kembali lagi. Data nasihat berulang-ulang kali dari Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya batasan sholat 5 waktu sehari semalam. Padahal itu juga Nabi Musa masih memberikan nasihat bahwasanya kembali lagi kepada Rabb, engkau minta keringanan. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya aku telah malu. Dari 50 dipotong menjadi 5, meminta kurang lagi. Kita ambil fawaid di sini barakallahu fikum, bahwasanya Nabi SAW menerima nasihat dari orang yang mungkin lebih rendah keutamaannya daripada beliau. Beliau adalah Nabi yang paling mulia, lebih daripada Nabi-Nabi yang lainnya, termasuk Nabi Musa yang memberikan nasihat pada momen tersebut. Nasihat yang pernah kita baca juga dari kitab, dan kita simak bersama-sama dalam kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, ketika seorang sahabat namanya Ibnu Mundir mendengar arahan dari Nabi SAW ketika beliau ingin memilih satu tempat semacam base camp, tempat dijadikan perkemahan di perang Badar. Kemudian sahabat tersebut menanyakan, ya Rasulullah, apakah ini dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari inisiatif engkau sendiri? Beliau mengatakan, ini dari inisiatif aku. Sahabat tersebut memberikan arahan bahwasanya, ya Rasulullah, aku beranggapan ini tidak tepat. Alangkah bagusnya kalau kita pergi mendekat ke sumur, karena hanya satu-satunya sumur di Badar yang ada, sedangkan peperangan mengeluarkan tenaga, energi, kita butuh air minum sebagai sumber tenaga kita dekat ke sumber air. Dan musuh jauh dari sumber air. Kita telah memiliki 1 poin kemenangan ketika dalam keadaan perang, kita minum dan kita bisa mengembalikan tenaga kita. Beliau terima nasihat tersebut. Perhatikan dari siapa? Dari seorang sahabat yang mungkin lebih rendah kemuliaannya daripada beliau. Bahkan datang dari Imam Waqi', muridnya Abdullah bin Umar. Dia mengatakan bahwasanya la yambulur rajulu hatta ya'khudal ilma mimman huwa fawqahu aw mimman huwa musawiyan lahu aw mimman huwa dunahu. Kata Waqi' bin Al-Jarrah bahwasanya seseorang tidak akan menjadi bintang, tidak akan menjadi terkenal dengan keilmuannya dia, kecuali dia mengambil ilmu dari siapa saja, orang yang lebih di atas daripada dia, yang sederajat dengan dia, serta yang lebih rendah daripada dia. Jadi tidak ada aibnya mengambil ilmu, mengambil nasihat, mengambil arahan dari mungkin yang kita anggap adalah murid, yang kita anggap mungkin adalah lebih muda umurnya daripada kita, yang kita anggap mungkin adalah lebih kurang keilmuannya daripada kita.
tidak menutup kemungkinan akan hal tersebut. Bahkan inilah para ulama yang kita dengar barakallahu fikum bahwa mereka selalu menerima arahan dari siapapun datangnya apa yang telah kita kaji dari buku ini. Alasannya adalah nusibu wa nukhti wa najhal wa na'lam. Terkadang kami salah, terkadang kami benar, terkadang kami tahu, terkadang kami tidak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit. Artinya mungkin engkau tahu dalam hal ini, bisa jadi engkau tidak tahu dalam hal ini. Orang lain lebih tahu. Sebagaimana datang dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Nam wa fawqa kulli dhi ilmin alim." Di atas orang yang alim masih ada alim yang lainnya. Engkau bisa menguasai satu ilmu, belum tentu engkau bisa menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Pepatah bahasa kita sering dengar bahwasanya di atas langit masih ada langit. Nah, engkau pintar tapi masih ada yang lebih pintar daripada engkau. Orang tersebut pintar tapi masih ada lagi orang yang lebih pintar di atasnya, dan seterusnya sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Kenapa harus menyinggung? Datang ke dia langsung. Nah, datang ke orangnya langsung. Kenapa penakut sekali? Kenapa harus menyinggung? Datang bertemu langsung dengan si fulan kalau dia adalah saudara kita. Kalau yang kita inginkan adalah nasihat. Kita cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa harus menyinggung? Apalagi berkaitan dengan bahwasanya saudara kita tersebut adalah saudara yang memang kita cintai. Kita khawatir dia terjerumus ke dalam kesalahan. Nah, datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mungkin dalam keadaan demikian ketika tidak menyebutkan nama, hanya saja hal ini kita lihat kepada keadaan. Nah, karena tidak setiap keadaan kita tetapkan demikian. Kita lihat dulu orang tersebut, mungkin dia orang mudah tersinggung, jadi kita sengaja singgung dia. Akhirnya dia lari dari dakwah karena kenapa? Sebagian orang yang menasihati dengan cara yang salah, ternyata nasihatnya adalah nasihat seperti nasihat iblis atau nasihatnya Fir'aun. Karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tadi telah kita bawakan dari perkataan para ulama. Barakallahu fikum jami'an. Jadi berkaitan dengan poin yang ke-29, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut pada poin yang lainnya lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.